Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan nama saya adalah Alfian Wahidi dengan NIM 201101030045. Kelas saya di kelas C1 dan prodi saya di Manajemen Pendidikan Agama Islam, bisa disingkat MPI, dan fakultas saya FTIK YIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya yang bernama Ibu Siti Aminah. Dan di sini yaitu saya kebagian kelompok di kelompok 6, yaitu tentang humas dan media relatation, media massa dan media baru. Cukup. 3. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini saya sendiri masih diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang media massa dan media baru. Ya, di sini adapun tujuan dan penjelasan tentang makalah yang telah diberikan oleh Ibu Siti Aminah MPD pada mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat ini juga bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan bagi para penulis dan bagi pendengar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat yang telah memberikan tugas ini kepada kami dengan kuliah tambahan pengetahuan dan wawasan sebagai yang memberikan wawasan yang sangat bagus. Dan kami di sini menyadari apabila nanti video ini atau makalah yang saya berikan, yang saya ajukan ke Ibu Siti Aminah MPD ini, itu mohon kritikan dan saran agar bisa membangun kami lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang apa itu media massa dan media baru, dilatar belakangi dengan apa. Nah, di sini teknologi komunikasi berkembang sangat pesat waktu ke waktu dan berkembang tidak hanya merambat pada dunia industri, pada perusahaan media tersebut. Nah, kenapa membangun konsep suatu media, terutama media komunikasi yang sudah berkembang cukup lama, yang halayak setiap ini itu yang berkembang di media televisi dan media kabar, media radio, dan media yang lainnya. Surat kabar ini adalah salah satu informasi yang memberikan masyarakat yang mengalami kemudahan untuk menyampaikan sebuah informasi yang nantinya informasi itu akan ditangkap secara mudah, begitu. Dan Burgani menyampaikan internetnya, yaitu tidak mengembangkan di teknologi saja, hanya mampu mendistribusikan bagian informasi, namun mampu menciptakan dunia baru dalam realitas kehidupan manusia. Itu sebuah realitas yang tercipta dalam dunia maya. Itu dikutip dalam Burhan Bungin dalam sosiologi komunikasi, teori paradigma, dan disusun oleh teknologi komunikasi di masyarakat, yaitu diambil pada tahun 2006, halaman 100 di buku halaman 137. Baik, di sini akan saya menjelaskan satu persatu, yaitu tentang media massa, fungsi dan peran komunikasi dengan media massa. Jadi di sini komunikasi dengan menggunakan media massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak luas. Jadi informasi dengan menggunakan media massa ini yaitu mencangkupnya itu lebih luas, gitu begitu.
Dengan demikian maka unsur-unsur penting dalam komunikasi dalam media massa. Nah, di sini komunikasi media massa yaitu sebagai informasi atau bisa dikatakan sebagai pesan yang akan disampaikan kepada publik, yaitu dan upaya balik ini disampaikan juga di bukunya oleh Burhan Burgin, Sosiologis Komunikasi, yaitu yang diambil pada tahun 2007. Juga ada yang namanya konsep massa. Nah, konsep massa ini memiliki unsur-unsur penting yang terdiri dari, yang pertama, terdiri dari kelompok masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Dan di sini juga yang ketiga, yaitu karena jumlah yang besar, maka massa juga suka diorganisir gitu. Dan juga di sini yang keempat, yaitu massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial yang sangat luas. Komunikasi di sini massa yang berprosesnya melibatkan banyak orang yang bersifat kompleks dan rumit. Ya, jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu melakukan kontribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua, proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model atau arahan, yaitu dari komunikator kepada komunikan atau media kepada khalayak, interaksi yang terjadi sifatnya terbatas. Dan yang ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asisteris antara komunikator dengan komunikan. Dan yang keempat, yaitu proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non pribadi atau anonim gitu. Dan juga yang kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan hubungan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang pemaparan tentang media massa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dapat digunakan media baru. Itu yang kedua. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu dapat memberikan sumber informasi yang sehingga manfaat ini dapat dirasakan oleh pelajar, mahasiswa, baik itu umum. Dan di sini yang kedua, sangat membantu seseorang yang menyelesaikan masalah pekerjaan, yaitu dengan cepat. Yang ketiga, sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Dan yang keempat itu kemunculan media baru ini juga diregangi dengan media sosial dapat menghubungkan individu dengan individu lainnya. Sebagai contohnya, yaitu dengan adanya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Juga banyak yang lainnya. Yang kelima itu media baru ini dapat digunakan sebagai tempat berbisnis secara daring. Dan di sini juga yang keenam, yaitu media baru dapat digunakan mencari sebagai pekerjaan. Akan memaparkan juga tentang masalah kesimpulannya tentang masalah media massa dan juga media baru. Dan di sini yang pertama, yaitu media massa. Istilah komunikasi massa melalui digunakan pada akhir tahun 1930-an. Komunikasi massa bagi ahli komunikasi merupakan singkatan dari komunikasi massa yang di sini ciri paling utama dari media massa adalah bahwa mereka dirancang untuk menjangkau banyak orang. Dan di sini juga proses komunikasi massa merupakan suatu proses yang dalam menyalurkan lambang-lambang yang berarti
yang melakukan melalui saluran suatu media. Yang dimaksud dengan media adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa atau sasaran yang hendak dituju. Sehingga jelas bahwa komunikasi massa merupakan suatu teknologi massa yang sangat profesional, dapat menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi melalui jarak untuk mempengaruhi sejumlah halayak yang sangat mencakup sangat besar. Dan ini dikutip dalam media, yaitu sebuah buku media, yaitu pada tahun 2004 pada halaman 32. Dan yang kedua yaitu media baru. Nah, media baru ini menjelaskan tentang media komunikasi. Media yang dimaksud dalam berproses komunikasi yaitu media massa yang memiliki ciri khas, yaitu mempunyai kemampuan dalam memiliki memikat perhatian halayak secara serempak dan serentak. Nah, di sini secara sederhananya, media komunikasi merupakan suatu perantara dalam menyampaikan informasi dan komunikator kepada komunikasi yang dituju untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Nah, di sini juga ada berdasarkan sasaran, yaitu media komunikasi dapat dibedakan media menjadi dua, yaitu media komunikasi umum dan massa. Yang pertama, media komunikasi umum adalah alat komunikasi yang dapat ditunjukkan kepada sasaran tunggal atau kelompok, bahkan massa. Dan yang kedua, media komunikasi massa adalah alat komunikasi yang secara khusus digunakan hanya untuk tujuan komunikasi massa, seperti contohnya televisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya di sini sebagai selaku insan dhaif, yang mana tak luput yang mana dari kesalahan. Nah gitu. Dan di sini saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian tentang media massa dan media baru. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini kurang memberikan informasi yang cukup jelas, karena di sini saya juga belajar. Terima kasih banyak kepada guru pembimbing saya, yaitu Ibu Siti Aminah MPD, dan saya undur diri sebagai pemateri tentang media massa dan media baru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.